Ya, maka Nabi Isa pun lahir menurut versi mereka untuk menembus dosa manusia. Cerita ini dihasutkan ke raja-raja Romawi. Yang terhasut saat itu adalah Herodes. Nabi Isa merasa nyawanya terancam, maka beliau melakukan upaya untuk menyelamatkan diri. Itu tepat dilakukan di usia 12 tahun. Pergilah Nabi Isa menyelamatkan diri. Datang pada satu kaum, ada kaum di antara mereka buta sejak lahir. Nabi Isa melakukan pemujizatan karena Allah. Diusap mereka, bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Masahayam sahu masihun, yang menyembuhkan dengan cara diusap. Masahayam sahu mashatan, orangnya masihun. Itulah kenapa Nabi Isa bergelar Al-Masih, yang menyembuhkan dengan cara mengusap. Siapa engkau? Kenapa engkau bisa menyembuhkan orang yang sudah orang yang buta sejak lahir? Apakah Anda Tuhan? Aku bukan Tuhan. Aku Isa bin Maryam. Aku Nabi dan Rasul Allah. Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Aku Nabi dan Rasul untuk kalian. Dakwah Nabi Isa. Beriman mereka. Salah satu dari mereka adalah Barnabas. Salah satu dari mereka Barnabas. Pergilah Nabi Isa mengembara lagi. Ada orang yang mati, berselisih tentang mereka yang mati. Lalu yang mati ini menyimpan rahasia, dihidupkan lagi dengan izin Allah oleh Nabi Isa. Diusapkan, hidup seperti itu. Terus banyak melakukan pemujizatan. Dan di pertemuan terakhir, Nabi Isa sadar betul kalau ada pengkhianatan. Kenapa? Nabi Isa sempat berpesan kepada kaumnya, Hawariyun, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Nabi Isa pernah juga menyampaikan, cuma yang faham ini Barnabas. Hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Yang dikira iblis ada yang tidak terlihat oleh kaum Hawariyun, padahal yang dimaksud Nabi Isa adalah Yudas Iskariot. Dia datang tanpa diketahui dari mana datangnya, dan dia menjadi orang ke-13 dari 12 kaum Hawariyun. Yang faham kalau Yudas ini adalah Dajjal Barnabas. Ya, ini penelitian saya tahun 97, Iwafillah. Ketika saya ingin memperbandingkan tentang ada tugas tentang kristologi, tentang perbandingan agama. Saya baca beberapa referensi, Masya Allah. Saya ketemu dengan Injil Barnabas tahun 97. Apa yang terjadi kemudian, Iwafillah? Nabi Isa berpesan tadi, sebelum diangkat Allah, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Maka bersembunyilah Nabi Isa dan kamu Hawariyun, karena Herodes raja Romawi yang terhasut oleh pendeta Sanhedrin dengan tentara Romawi datang akan menangkap Nabi Isa dan menyalibnya. Nabi Isa pun bersembunyi bersama kaum Hawariyun. Herodes datang. Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Siapa di antara kalian, baik sebetulnya, aku ingin menyebab kalian, tapi aku ingin memberikan tawaran yang terbijak dari ini kebijakanku. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi dan mau memberitahukan kepadaku, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku, dan aku akan memberi dia sepertiga harta kerajaan Herodes. Yudas Iskariot adalah Samiri di zaman Nabi Musa, dan dia adalah Dajjal. Dia butuh kekuasaan, kedudukan untuk mempengaruhi manusia, dan dia butuh harta untuk keliling dunia. Betul? Dia berganti nama di zaman para nabi. Di zaman Nabi Isa dia bernama Yudas Iskariot. Dia tahu di mana Nabi Isa bersembunyi. Maka dialah keluar menghampiri Herodes. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Di saat dia akan menunjukkan di mana Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Silakan buka surat Ali Imran ayat 55. Yusqalallahu ya Isa ini mutawaffika wa rafika ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah hai Muhammad, ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkan kau." Ingat, wafat tidak selamanya berarti mati. Wafat adalah kata mushtarakah, satu kata banyak arti. Lihat surat Al-An'am ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bilail wa ya'lamu ma jarahtum bil nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan di waktu siang. Wafat di sana Allah artikan tidur. Maka mutawaffikum, ini mutawaffikum, aku akan mewafatkan kau. Maksudnya menidurkan kau Isa. Wa rafiqa ladina, aku akan mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Artinya Nabi Isa ketika Yudas masuk ada tidak? Sudah diangkat kan? Ditidurkan, jadi diangkat dalam keadaan tidur. Nabi Isa belum mati. Kok bisa Ustaz Nabi Isa belum mati? Loh, emang kekuasaan Allah terbatas?
Oke, saya tanya, kemana Nabi Isa diangkat? Ke sisi Allah kan? Indallah fi matul ala. Di sisi Allah perhitungan hari, satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Kita satu hari atau satu hari 24 jam, 1 tahun 360 hari adalah kala revolusinya pada matahari yang dekat dengan bumi. Lah, emang matahari juga yang mengukur revolusi di sisi Allah? Tidak kan? Artinya, inilah relativitas kuantum waktu. Satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Sekarang 2018 di bumi. Di sana di sisi Allah berapa hari? Baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa baru 2 hari? Tidak. Makanya tidak menepung pimpinan Nabi Isa memang akan turun lagi. Dan saya yakin Nabi Isa akan turun lagi. Saya khawatir mereka yang tidak yakin Nabi Isa akan turun lagi, akidahnya rusak. Yakin Nabi Isa akan turun lagi? Pembahasan kita akan sampai kepada turunnya Nabi Isa. Di mana? Nabi Isa akan turun di Aleppo. Inilah alasan kenapa Suriah dihancurkan. Karena mereka yakin Nabi Isa akan turun di Aleppo, Suriah. Menyambung kisah-kisah ini sampai kepada konspirasi akhir zaman. Betul? Pembahasan kita sampai kalau kita siap. Tapi waktunya cukup enggak ini? Baik, lanjut. Maka ketika Yudas masuk, Nabi Isa sudah tidak ada, sedang diangkat oleh Allah. Sedang diangkat oleh Allah. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Yudas masuk, loh, kemana Isa? Al-Masih tadi ada di sini. Nah, di saat dia sedang pelangak-pelongok mencari Nabi Isa, Allah merubah wajahnya menjadi Nabi Isa alaihissalam. Lihat, buka Quran surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalihim inna qatalnal masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan klaim para pendeta Sanhedrin kalau mereka telah membunuh Isa bin Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya. Tuh, kata Allah, mereka tidak membunuhnya. Berarti Nabi Isa tidak mati kan? Wa ma salabu, dan tidak pula menyalibnya. Berarti bukan Nabi Isa yang disalib. Lalu siapa? Walakin syubbiha lahum. Tapi diserupakan oleh Allah untuk mereka. Siapa yang Allah serupakan? Yudas Iskariot. Kalau ada salibnya orang Katolik, sesekali ada tulisan Indri. Salib orang Katolik itu kalau ada patung Yesusnya, di atasnya ada tulisan Indri. Apa arti Indri? Penjelmaan, bukan singkatan. Orang-orang Kristen Katolik biasa mengatakan itu Yesus orang Nazaret Raja Yahudi. Bukan singkatan itu, tapi itu adalah istilah. Artinya penjelmaan. Yudas dirubah menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap oleh Herodes? Yudas Iskariot, karena sudah berubah menjadi Nabi Isa kan. Haksia kamu, sini. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, ana Yudas ada di alakum ilaih. Aku Yudas, aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kalian kepadanya tadi. Udah diam, wes meneng baik kau. Ya, wajahmu itu wajah Isa bin Maryam, suaramu Isa bin Maryam. Hawariyun ragu. Wah, Nabi Isa ditangkap, Nabi Isa ditangkap. Hanya satu yang yakin kalau Nabi Isa tidak ditangkap. Siapa? Barnabas. Ini dia. Ini maksud kata-kata Nabi Isa yang terakhir. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, memberitahukan di mana aku bersembunyi, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib. Itu maksudnya. Dan saya yakin dia Dajjal. Dari mana dia? Saya yakin Dajjal. Baik, kita lanjutkan. Ini kisahnya jadi panjang lagi ini. Baik, ketika dia salib ditidurkan kan, dipaku kaki dan tangannya. Dia menjerit. Tapi ketika dia menjerit itu, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Di situ dia berseru. Dalam Bible ada nih kata-katanya. Eli Eli lama sabahtani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau meninggalkan aku? Eli itu Tuhan bahasa Ibrani. Kalau di Indonesia, Eli ini pemain timnas sepak bola. Eli Aiboy. Cuma di Indonesia Tuhan bermain bola. Aduh, mohon maaf. Eli Aiboy. Eli lama sabahtani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Loh, kok bisa dilihat Nabi Isa diangkat? Oh, berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya, bukan hanya ruhnya saja. Betul? Disalib ya. Nah, ini yang menarik tentang Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, Sa'ungzirukum ma ba'asallahu nabiyan katun min adama ila taqumusah ila yusi ummatahu ang syari fitnatil masih dajjal. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sejak Adam sampai hari kiamat, melainkan mereka mewasiatkan kepada kaumnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Nabi Adam memperingatkan, seolah-olah Dajjal akan muncul di zaman Nabi Adam. Itulah fitnah yang terburuk.
Kama anzara Nuh kaumah, sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya. Wal yaum, hari ini sa'akulakum malam yakulhu bin qabl. Wahidun minum nabiyyun min qabli. Aku akan katakan pada kalian tentang Dajjal yang satu nabi pun belum pernah mengatakannya. Jadi ada berita terkait Dajjal yang cuma Rasulullah yang tahu. Siapa? Apa yang maksudkan? Innahu a'war wallahu laisa bi'awar. Dia itu pecak. A'war bukan buta, pecak. Kalau orang buta itu ada juga orang yang buta itu matanya normal kan, tapi tidak bisa melihat. Itu disebutnya apa? Buta kan? Tapi kalau pecak bukan hanya buta, tidak bisa melihat, tapi matanya rusak. A'war di sana cacat mukanya, rusak, pecak. Sesungguhnya dia pecak sebelah matanya dan Allah tidak pecak. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkan kalau Dajjal pecak sebelah mata kanannya? Karena peristiwa hilangnya sebelah mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa diangkat.